Tidak anggap Indonesia sebagai ancaman di AFF, pelatih Vietnam sebut Thailand lebih berbahaya dan mengancam. Kim Sang-sik, kami tidak memikirkan pertemuan dengan mereka, kami fokus lawan Thailand di final. Pernyataan mengejutkan pemain Vietnam yang dijuluki Messi, sebut Indonesia aneh tidak turunkan skuad terbaik di AFF, Nguyen Quan Hai, pertama kalinya mereka tidak serius untuk juara. Pujian berkelas striker legend Thailand melihat sikap Indonesia di Piala AFF. Memuji karena regenerasinya berhasil, dan bersaing di round 3, terhasil Dangda. Dua hari lagi, turnamen paling prestisius dan paling bergengsi sejagat dunia akhirat akan bergulir. Apalagi kalau bukan Piala AFF, turnamen yang kini memang sudah berganti nama menjadi ASEAN Championship masih lebih sering disebut dengan istilah Piala AFF. Di sanalah perkumpulan tim-tim dari ASEAN atau Asia Tenggara akan kembali unjuk gigi, untuk bisa membuktikan siapa yang paling kuat di kawasan tersebut. Indonesia sendiri memang menjadi tim yang cukup tragis selama mengikuti turnamen 2 tahunan ini. Karena bukan apa, sejak dimulai pertama kali tahun 1996, Indonesia tidak pernah sekalipun menjadi juara. Hanya puas jadi runner-up sebanyak 6 kali, dan selalu kalah di partai final. Hal itu membuat banyak orang tetap mengharapkan, kalau Indonesia tetap serius mengikuti turnamen ini, karena rasa penasaran untuk juara tentu masih kuat. Namun yang menarik saat ini adalah, saat skuad timnas yang diturunkan untuk turnamen ini adalah kelompok U22. Yaps benar. Ini adalah turnamen Piala AFF Senior, tapi Indonesia berani menurunkan skuad muda. Tidak seperti Vietnam yang full skuad, Thailand yang menurunkan skuad campuran senior dan junior, begitu juga dengan Malaysia. Namun alasan untuk menurunkan skuad U22 tentu cukup jelas. Selain sebagai regenerasi, pemanggilan pemain senior di klub Liga 1 nampaknya juga akan sulit, karena kompetisi Liga 1 juga tetap berjalan, sehingga banyak klub yang tidak mengizinkan pemainnya bergabung. Namun di skuad timnas saat ini, tercatat memang ada beberapa nama-nama senior yang sudah malang melintang bersama timnas dan berjuang di round 3. Sebut saja Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan kabarnya Rafael Struijk juga akan dilepas klubnya lebih cepat. Meskipun tidak dengan kekuatan penuh, skuad ini setidaknya dirasa masih cukup bisa bersaing melawan tim di grup B, terutama pasukan Nguyen. Namun yang cukup menarik adalah, saat pelatih Vietnam Kim Sang-sik nampaknya sedikit meremehkan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Meskipun di bawah asuhan STY, dirinya tidak menganggap kalau skuad ini adalah skuad yang mengerikan. Bagaimanapun, menurutnya skuad utama Indonesia adalah skuad yang bermain di round 3, dengan pemain Eropa dan pemain berkualitas lainnya. Dirinya bahkan menganggap, kalau lawan Indonesia nanti akan jadi laga yang cukup mudah dimenangkan, karena mayoritas pemain Indonesia saat ini masih muda dan minim jam terbang di turnamen internasional. Kami tidak berharap ada tim yang tampil dengan kekuatan setengah, bahkan mengurangi kekuatan mereka di turnamen ini. Tapi mereka Indonesia melakukan itu dengan alasan regenerasi. Saya tahu skuad utama mereka adalah skuad yang bermain di round 3, dan ini bukanlah skuad terbaik, ucap Kim Sang-sik. Ya tentu, melawan skuad ini tidak akan berat, kami tidak akan kesulitan di grup ini untuk secepatnya berada di fase semifinal. Itu adalah skuad yang muda dan masih minim jam terbang di turnamen internasional. Kami serius dengan turnamen ini dan menargetkan juara. Kami turun dengan skuad terbaik dan tambahan 1 striker kami yang sudah selesai dari proses naturalisasi. Ini akan jadi skuad yang solid untuk bersaing di turnamen ini, tutupnya. Pernyataan mengejutkan pemain Vietnam yang dijuluki Messi, sebut Indonesia aneh tidak turunkan skuad terbaik di AFF, Nguyen Quan Hai, pertama kalinya mereka tidak serius untuk juara. Keputusan Shin Tae-yong dan PSSI nampaknya tidak hanya disorot oleh netizen Indonesia untuk menurunkan skuad U22 di AFF kali ini. Bahkan beberapa negara dan pemain di ASEAN juga ikut menyoroti hal tersebut. Bagaimana tidak? Menurut salah satu pengamat sepak bola yang inisialnya Bung Towel mengatakan,
kalau Indonesia harus juara Piala AFF dulu untuk bisa membuktikan kualitas dari STY. Dan dirinya juga mengatakan, tidak boleh ada alasan nanti jika STY kembali gagal membawa Indonesia juara karena alasan pemain yang dipilih. Dan itu tidak menjadi alasan. Salah satu pemain Vietnam yang dijuluki juga sebagai Messi-nya Vietnam mengatakan, kalau dia sangat terheran-heran dengan keputusan Indonesia menurunkan skuad muda di turnamen kali ini. Nguyen Quan Hai, gelandang berusia 27 tahun ini memang sudah lama menjadi andalan di timnas Vietnam sejak era Park Hang-seo. Dirinya juga sempat menyabet trofi Piala AFF 2018, dan sempat menjadi pemain terbaik di turnamen itu. Nguyen Quan Hai mengatakan, kalau Indonesia seperti tidak serius mengikuti turnamen paling bergengsi di bumi ini. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, Indonesia bahkan selalu berambisi untuk jadi juara, walaupun langkah Indonesia selalu terhenti di babak final dan hanya jadi runner-up. Menurutnya, keputusan Indonesia menurunkan skuad U22 kali ini seperti tidak ada ambisi untuk juara, bahkan dia menyebut skuad itu seperti skuad Piala AFF U19 kemarin melawan juniornya di Vietnam. Tentu saya tahu mereka sedang punya agenda di round 3, dan memanggil pemain Eropa tidak akan mudah. Tapi dengan skuad saat ini, mereka seperti tidak ada ambisi lagi untuk juara, dan persaingan itu jadi tidak panas, ucap Nguyen Quan Hai. Mereka seperti pemain yang bermain di AFF U19 kemarin di Indonesia. Itu seperti pemain junior saya yang kini bermain di kelompok umur. Tapi, walaupun mereka menurunkan skuad muda, kami tetap hati-hati melawan mereka. Pemain muda punya energi yang melimpah, tapi kami tentu punya pengalaman. Tutupnya. Pujian berkelas striker legend Thailand melihat sikap Indonesia di Piala AFF. Memuji karena regenerasinya berhasil, dan bersaing di round 3, Terasil Dangda, kami tentu ingin mengikuti langkah mereka. Salah satu pemain legend Thailand yang sampai saat ini juga masih aktif bermain, tiba-tiba melontarkan pujian dan sanjungan kepada timnas Indonesia. Dia adalah Terasil Dangda, pemain veteran berusia 36 tahun yang sudah debut pertama kali di timnas Thailand sejak tahun 2007. Bahkan dia masih rutin dipanggil ke timnas Thailand sampai tahun ini. Tapi sayang di AFF 2024 ini dirinya absen. Adanya proses regenerasi yang dilakukan oleh sang pelatih di timnas Thailand, membuat posisi pemain pilar di tubuh Gajah Perang itu banyak yang tersisi. Sebenarnya tidak hanya Terasil Dangda, bahkan pemain lincah Chanatip Songkrasin dan Trathon Bunmathan juga tidak dipanggil lagi. Mereka yang tidak dipanggil tidak merasa sedih, kecewa bahkan marah, justru mereka sangat percaya dengan proses yang ada saat ini. Karena sampai kapan juga mengandalkan mereka terus, harus ada regenerasi seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Selanjutnya Terasil Dangda mengatakan, kalau langkah Federasi Thailand untuk melakukan proses penyegaran saat ini sangat bagus. Bahkan dia juga mengatakan, kalau langkah itu memang terinspirasi dari timnas Indonesia yang kini punya generasi emas dan cukup panjang ke depannya. Dirinya mengaku, kalau sangat salut dengan perjuangan Shin Tae-yong dan PSSI di Indonesia, karena dengan kesabaran penuh dan kerja keras, terbentuklah timnas yang kuat untuk 10 tahun ke depan. Mereka membuat langkah luar biasa sejak tahun 2020. Bahkan dengan skuad timnas yang muda saat itu, mereka berhasil berada di final Piala AFF melawan kami. Itu adalah proses yang luar biasa, ucap Terasil Dangda. Kini Thailand sedang mengikuti langkah mereka, dan dengan kami tidak berada lagi di skuad itu, semoga banyak pemain pilar yang muncul untuk jadi tumpuan tim ini di waktu yang lebih panjang. Ini adalah siklus, dan semua butuh proses. Kami tidak berharap hasil instan, tapi level AFF semacam ini tidak akan jadi target luar biasa. Ini kesempatan bagi pelatih mengukur kekuatan tim dan menyiapkan kualifikasi Piala Asia 2027, dan semoga tim kami beruntung, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju gak dengan pernyataan dari Terasil Dangda? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.